kegiatan pengoplosan ataupun pemindahan sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Yaitu dapat kami jelaskan cara dari para tersangka ini untuk memindahkan isi gas tersebut, yaitu dengan tabung gas LPG yang berukuran 12 kg ditaruh dalam keadaan kosong, dalam posisi dijejerkan. Kemudian pada bagian atas dari tabung 12 kilo ini diberikan batu es ataupun es batu. Nah, ini es batu ini dimaksudkan agar membuat suhunya menjadi dingin dari tabung tersebut. Kemudian setelah itu tabung gas LPG yang isi 3 kg yang merupakan tabung gas yang subsidi ini ditaruh di dalam posisi terbalik. Kemudian ditaruh dalam posisi terbalik, kemudian sehingga tabung yang dari 3 kg berhadapan langsung dengan tabung yang ukuran 12 kg. Nah, kemudian terjadilah perpindahan ini dengan juga media dari adanya es batu tadi untuk mendinginkan sehingga gasnya dapat berpindah dengan segera, dan juga ditambah dengan menggunakan pipa regulator sehingga akhirnya gas tersebut bisa dipindahkan. Nah, tabung yang 3 kg ini sebanyak 4 tabung. Jadi kalau kita kalikan 3 dikali 4 ada sebanyak 12 kg. Jadi setiap satu tabung yang berisi 12 kg itu berasal dari 4 tabung kecil yang berukuran 3 kg. Dan ini dilakukan untuk pemenuhan satu botol tabung ini memakan waktu lebih kurang 30 menit. Nah, kemudian setelah itu para tersangka ini sudah melakukan usahanya sekitar kurang lebih 4 bulan. Dan diedarkan, tabung-tabung tersebut diedarkan di warung-warung ataupun di toko-toko yang ada di wilayah Jakarta Barat dan juga di wilayah Kota Bekasi. Kemudian apabila kita lihat, kita ambil suatu permisalan untuk keuntungan yang didapat dari para tersangka ini. Jadi kalau untuk kita ketahui, satu tabung gas LPG yang subsidi itu harganya adalah berkisar antara 18.000 sampai 20.000. Jadi kalau kita kalikan 4 itu sekitar 72.000 sampai 80.000 kalau kita beli 4. Nah, kemudian karena dipindahkan tadi, dioploskan atau disuntikkan tadi ke dalam tabung yang berukuran 12 kg dan itu non subsidi, itu jadi angkanya meningkat. Si pelaku ini menjual satu tabung gas LPG ini dengan harga sekitar 200.000 sampai 220.000 per tabungnya kepada masyarakat. Jadi kalau kita kalkulasikan satu tabung ini, si tersangka ini bisa mendapatkan keuntungan mencapai 120.000 sampai 140.000. Ya, jadi itu 2 kali lipat dari harga yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Dan apabila kita hitung kerugiannya, apabila dengan kurun waktu lebih kurang sudah melakukan kegiatan ini sekitar 4 bulan, si tersangka ini sudah mendapatkan keuntungan di angka estimasi sekitar 300 sampai 350 juta rupiah. Nah, ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, ini kami rasa pengungkapan ini cukup menarik perhatian di masyarakat karena langsung melibatkan warga masyarakat di semua kalangan, baik di kalangan menengah, baik di kalangan menengah atas dan di kalangan bawah. Karena semua kita di setiap rumah pasti sudah menggunakan tabung gas LPG. Nah, sehingga kita perlu lebih kehati-hatiannya, perlu lebih kewaspadaannya agar dalam pembelian tabung LPG ini kita tidak sampai salah membeli. Kemudian kita juga bisa lihat dari faktor bahayanya. Kita bisa lihat ini tidak dilakukan oleh seseorang yang memiliki
kemampuan ataupun memiliki kapabilitas sebagai yang bisa memindahkan atau menyuntikkan tabung gas. Jadi kita tidak tahu bagaimana kualitas tabung gas yang sudah dijualkan yang merupakan hasil suntikan dari tabung-tabung kecil yang sifatnya itu subsidi. Kemudian kami jelaskan juga mengenai pasal yang dipersangkakan. Pasal yang dipersangkakan oleh rekan-rekan penyidik dari Subdit Sumdaling, kita kenakan ada 3 persangkaan pasal. Yang pertama yaitu kita menerapkan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atas perubahan ketentuan di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Untuk pasal ini ancaman hukumannya untuk diketahui adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan kemudian juga ditambah dengan denda maksimal 60 miliar rupiah. Kemudian pasal yang kedua yang kami terapkan adalah pasal 62 ayat 1 Junto pasal 8 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukumannya dari pasal ini adalah maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, pasal yang kita persangkakan adalah pasal 32 ayat 2. Kami ulangi, pasal 32 ayat 2 junto pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Untuk pasal ini ketentuannya maksimal ancaman hukumannya adalah 6 bulan penjara dan denda setinggi-tingginya Rp500.000.